Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah Politik Pembangunan Pertanian yang diampu oleh Ibu Teti. Langsung saja di sini kelompok 5 terdiri dari Imal Nafati Aldiazafi, NIM 61, Savita Astriana Rahmawati, NIM 1903211000076. Friendly Ningratama, NIM 1903211000112. Petani di sejumlah daerah memprotes anjloknya harga cabai dengan membakar tanaman cabai mereka. Akhir bulan lalu harga cabai di tingkat petani sempat anjlok, yaitu hanya Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Baik, kami dari kelompok 5 akan mengangkat tema terkait komoditas cabai, yang mana komoditas cabai merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Tanaman cabai merupakan tanaman yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga banyak petani yang tertarik untuk membudidayakannya. Nah, pada masa sekarang ini, karena adanya pandemi, banyak sektor yang terdampak, di mana salah satunya yaitu sektor pertanian. Nah, pada sektor pertanian, khususnya tanaman cabai, mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena banyak restoran yang tutup. Selain itu juga karena adanya pembatasan aktivitas yang menyebabkan pendistribusian cabai menjadi lambat. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian atau lembaga dan pelaku usaha yang terkait, hingga pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Selain itu, di masa pandemi saat ini, Kemendak juga mendorong optimalisasi peran e-commerce sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai distribusi. Kemendak akan memanfaatkan sistem resi gudang dari Bapepti untuk menyimpan kelebihan produksi komoditi hortikultura pada masa panen raya. Dengan begitu, saat harga mulai bergerak naik, kelebihan produksi ini dapat dijual oleh petani. Hal ini dilakukan untuk mengingat hortikultura merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan lonjakan harga cabai di pasar agar di masa mendatang tak menimbulkan inflasi yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah manajemen stok bekerja sama dengan Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, dan Kementerian Perdagangan. Salah satunya upaya yang telah dimulai Kementan adalah memetakan kawasan hortikultura khusus cabai di lingkup nasional untuk menjamin ketersediaan stok. Sputnik mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama dengan kelompok tani mitra Ditjen Hortikultura yang akan memasok hasil produksi cabai yang sesuai dengan harga wajar dari pemerintah. Implementasi kebijakan yang ada, di mana penerapan kebijakan yang telah dibuat mampu untuk mengatasi adanya penurunan harga yang merugikan petani. Namun, pemerintah sebaiknya melaksanakan kembali kebijakan penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen dengan secara progresif, yang mana yang juga diikuti terkait dengan penambahan sanksi bagi yang tidak mentaati harga acuan tersebut. Jadi, harga acuan ini bukan hanya sebagai referensi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan saja. Namun, kebijakan ini juga harapannya dapat dijadikan pedoman baik oleh petani maupun oleh pedagang dalam memasarkan produknya hingga sampai ke tangan konsumen. Adapun saran yang dapat mendorong minat petani dalam membudidayakan tanaman cabai selain dari kebijakan di atas, perlu adanya kebijakan terkait pengaturan pola produksi, pengembangan kawasan, memperkuat kelembagaan petani, membangun rantai pasok dan meminimalisasi rantai pasok, teknologi baru untuk meningkatkan produksi, pengembangan sekolah lapang, registrasi lahan, dan sertifikasi produk. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.